Tapi untuk fasilitas di Pesawaran sendiri ini, kira-kira Pesawaran masih bisa dikatakan berkembang atau masih di bawah standar standarisasi dari kawasan wisata? Kalau untuk Pahawang sendiri ya di Pesawaran itu terbilang sebenarnya sudah bagus. Karena sebenarnya yang bikin bagus justru bukan dari pihak pemerintah. Ini hanya tanggapan dari kami ya. Bukan hanya pemerintah tapi justru dengan adanya investor-investor dari luar. Ya, Tribuners, seperti kita ketahui, Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Pesawaran Lampung menyatakan retribusi senilai Rp7.000 di dermaga Ketapang untuk fasilitas wisatawan. Seperti yang diketahui, dermaga Ketapang adalah tempat yang menjadi pintu masuk atau penghubung ke beberapa tempat wisata pulau terkenal di Lampung seperti Pulau Pahawang, Legundi, dan juga Tegalmas. Selain itu, dermaga Ketapang sendiri banyak dikunjungi oleh wisatawan, terutama saat akhir pekan, di mana wisatawan yang datang bisa mencapai 500 wisatawan. Untuk kedepannya, Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Pesawaran Lampung ini akan membenahi dermaga Ketapang dari hasil penarikan retribusi sebesar Rp7.000 tersebut. Kemudian, Dispar Pemerintah Kabupaten Pesawaran Lampung juga mengaku retribusi sebesar Rp7.000 adalah hasil kesepakatan bersama dengan pihak-pihak yang memanfaatkan dermaga Ketapang. Menurut PLT Kepala Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Anggun Saputra, sebelumnya retribusi senilai Rp25.000 mendapat penolakan dari para pelaku usaha wisata. Kemudian dilakukan musyawarah hingga didapati hasil kesepakatan bersama terkait angka retribusi yakni sebesar Rp7.000. Anggun mengatakan hasil retribusi PAD di angka Rp7.000 tersebut sebagai bentuk untuk memenuhi fasilitas wisatawan. Anggun menjelaskan hal tersebut juga termasuk gaji pekerja, warga Ketapang, dan investor dari vendor. Sebab hal itulah yang akan dilakukan dalam pembenahan skala besar pada wisata yang ada di Pesawaran, khususnya di dermaga Ketapang yang menjadi uji coba retribusi. Anggun menjelaskan hal tersebut berkaitan dengan sistem kepariwisataan di Kabupaten Pesawaran yang dirasa masih belum tertata dengan baik. Ia juga menyebut sistem digitalisasi akan dipakai agar tidak terjadi kerumitan antara beberapa pihak. Di samping itu juga sistem digitalisasi dilakukan untuk mengetahui secara pasti jumlah wisatawan yang berkunjung di tempat wisata. Anggun menilai dengan cara pembenahan dari sektor wisata tersebutlah diharapkan agar seluruh pelaku usaha dapat sejahtera. Baiklah Tribuners, untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini di dermaga Ketapang usai perubahan retribusi yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Pesawaran, kita telah terhubung dengan reporter Tribun Lampung yakni Oki. Halo, selamat siang Oki. Ya, selamat siang Oki. Halo, selamat siang rekan Mutiara. Ya, Oki bisa dijelaskan terkait dengan perubahan retribusi yang sudah diterapkan pada Sabtu lalu. Apakah ada kenaikan terkait dengan ongkos kapal untuk menuju wisata-wisata yang melewati dermaga Ketapang, Oki? Iya, rekan Mutiara. Ini saya akan menjelaskan terkait ongkos penarikan kapal untuk akses penyeberangan, di mana untuk penarikan tarif penerbangan untuk hasil kapal tersebut memang sebelumnya sudah ada kesepakatan di mana didapatkan perubahan harga dari yang sebelumnya. Kesepakatan itu didapatkan dari perkumpulan dari semua nahkoda kapal untuk diberlakukan harga baru. Itu dilakukan sebagai bentuk agar tidak terjadinya persaingan yang tidak sehat antara pemilik kapal dari dermaga Ketapang dan juga akses penyeberangan lainnya. Perubahan tersebut sudah berlaku beberapa bulan lalu, tepat di bulan Desember, yaitu perubahan dari harga kapal kecil, harga kapal sedang, dan juga harga kapal besar. Harga kapal kecil sebelumnya berada di angka 400.000, ini sudah naik ke 450 sampai juga 480. Sedangkan untuk kapal sedang, harga ongkos kapal berada di 600
400.000, 600.000 sampai 680 untuk harga terkini, sedangkan untuk ongkos harga kapal besar sebelumnya adalah 1 juta, kini sudah mencapai harga 1.200.000. Oke, baik, oke. Jadi terjadi kenaikan ongkos kapal ya terkait dengan perubahan retribusi di dermaga Ketapang ini. Nah, oke, terkait dengan kenaikan tersebut, bagaimana situasi terkini di dermaga Ketapang? Apakah masih ramai dikunjungi walaupun di hari Senin atau hari Selasa, ataukah sepi nih seperti yang Oki lihat saat ini? Saat ini memang di dermaga Ketapang, khususnya di dermaga 4 ya, memang terpantau sepi dikarenakan memang pada hari ini, hari Selasa, bukanlah hari weekend seperti kebanyakan wisatawan datang di penghujung akhir pekan seperti Sabtu dan Minggu, tapi sempat beberapa wisatawan yang berasal dari luar daerah Lampung, ya ini dari Bengkulu, sempat diwawancarai dan mereka pada pagi tadi berlibur ke Pulau Pahawang. Oke, baik, oke. Terkait dengan penerapan retribusi baru yang mengakibatkan kenaikan ongkos kapal, Oki. Lalu seperti apa tanggapan dari wisatawan yang akan berkunjung melewati dermaga Ketapang? Ya, rekan Mutiara. Ya, Mohon diulang. terkait dengan kenaikan retribusi yang berimbas pada kenaikan ongkos kapal, seperti apa tanggapan dari para wisatawan yang menggunakan dermaga Ketapang sebagai akses untuk menuju ke salah satu lokasi wisata yang mereka inginkan, Oki? Oh ya, memang tadi sudah diwawancarai dari wisatawan dasar Bengkulu tersebut, memang ada perubahan harga dari ongkos sebelumnya 1.200.000, kini sudah mencapai 1.400.000 untuk 7 orang. Dan itu sudah termasuk paket dari penyeberangan dan juga akses wisata. Namun sempat juga terdapat kenaikan juga dari untuk di salah satu destinasi di salah satu Pulau Pahawang yang di tarif penambahan tarif sebesar Rp100.000 untuk taksi tersebut. Oke, ini dia Tribunnews lokasi yang terpantau saat ini. Di akses penyeberang. Ini dia Tribunnews, salah satu akses yang menjadi tempat kembalinya dari penyeberangan. Memang setelah penerapan retribusi pada tanggal 7 Januari lalu, dan tempat ini di dermaga 4 memang sudah beralih fungsi dari sebelumnya untuk menyeberang, ini sudah digunakan untuk akses kembali, dan juga penerapannya juga berubah pada akses dermaga 1 dan 2 dan 3, di mana akses dermaga 1 dan 3 yang ada di depan berubah alih fungsi sebagai akses pemberangkatan. Sedangkan untuk akses dermaga 4 yang menjadi fungsi untuk kepulangan dari penyeberangan. Itu pun juga berlaku untuk tempat memarkir kendaraan, di mana sebelumnya banyak kendaraan yang memarkirkan kendaraannya di dermaga 4, kini parkir untuk kendaraan akan ditempatkan di mana para wisatawan itu berangkat, baik itu di dermaga 1, 2, dan dermaga 3. Yang mana, Bang?
Oke, Tribuners, tadi sempat saya wawancarai kawan dari daerah Bengkulu. Kawan dari daerah Bengkulu, di mana terkait kenaikan retribusi tersebut, wisatawan memang tidak mempermasalahkan hal tersebut, sebab hal tersebut memang harusnya diikuti oleh fasilitas terkait kenyamanan saat keberangkatan, keamanan saat berada di destinasi, serta untuk keamanan untuk kembali. Sebab hal itu memang menjadi faktor utama mereka untuk datang ke sini, sebagaimana mereka menginginkan wisata yang aman, nyaman, dan juga memiliki kesan. Baik rekan Oki, terima kasih atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Ya Tribuners, seperti yang kita ketahui bahwasannya pemerintah Kabupaten Pesawaran memang sudah mengubah terkait dengan retribusi di dermaga Ketapang yang saat ini yakni sebesar Rp7.000 dan mulai diterapkan pada Sabtu kemarin. Dan di mana sebenarnya dengan naik atau dengan ditetapkannya retribusi senilai Rp7.000 ini tentunya ada beberapa pendapat dari mulai agen usaha, perjalanan, dan juga dari wisatawan itu sendiri. Tadi sudah disampaikan oleh reporter Tribun Lampung Oki bahwasannya wisatawan di dermaga Ketapang sendiri tidak mengeluhkan atau tidak mempermasalahkan terkait dengan kenaikan ataupun perubahan retribusi sebesar Rp7.000 di dermaga Ketapang. Namun harapannya mereka ingin dengan adanya perubahan retribusi ataupun kenaikan ongkos kapal dan juga tiket masuk wisata, diharapkan fasilitas penunjang yang disediakan juga semakin baik, di mana dari tingkat keamanan, kenyamanan, dan juga fasilitas penunjang lainnya seperti toilet juga bisa lebih memadahi dan lebih diperbaiki lagi ke depannya. Ya Tribuners, dengan harapannya semoga Tribuners di rumah yang suka berwisata tidak lagi mengurungkan niatnya untuk pergi wisata, karena walaupun nanti harga retribusinya sudah diterapkan dan juga ada pemberlakuan e-tiket, itu merupakan sebagai salah satu bentuk upaya pembenahan dari pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk menjadikan wisata di Pesawaran lebih baik lagi ke depannya. Baiklah Tribuners, itu tadi live update khusus terkait dengan pemberlakuan retribusi dermaga Ketapang terbaru bersama dengan Tribun Lampung. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya setiap hari. Saya Mutiara mohon pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.